Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang menguatkan hati dan pikiran kita. Namun mengawalinya, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kebutuhan terbesar kami di saat ini ialah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami boleh mengerti dan memahami maksud daripada pekabaran firman Tuhan ini, dan melalui kuasa Roh Kudus sajalah kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Judul renungan kita di malam hari ini adalah dunia sama dengan semu, Tuhan sama dengan kekal, dan pertanyaannya adalah mana pilihanmu? Ayat renungan terambil di dalam kitab Ibrani 1 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah telah memberikan kesempatan kepada kita manusia untuk hidup di dunia ini, agar kita dapat mengenali Dia dan tanda-tanda kuasa-Nya. Allah telah menyediakan kita makanan, minuman, udara, harta benda, tempat berlindung, dan kenikmatan lainnya yang tak terhitung. Namun, kita harus menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Allah telah menjanjikan kepada kita suatu kehidupan dan abadi, yakni di dalam kerajaan surga kelak. Bagi setiap umat-umatnya yang taat, telah diriwayatkan akan menjadi penghuni surga yang jauh lebih indah dibandingkan dengan dunia ini. Oleh karena itu, kita harus selalu mawas diri dan berhati-hati terhadap setiap godaan dunia yang hanya semu ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak manusia yang mulai terlena mencintai kehidupan dunia dan melupakan tujuan akhirnya, yaitu surga. Memang tak ada salahnya untuk mencintai dunia, saudara-saudara, sebab bagaimanapun dunia merupakan sarana untuk beribadah sebagai bekal kehidupan yang abadi setelah kematian. Namun, cara mencintai dunia haruslah dengan bijak, yakni selalu mengingat Allah melalui ibadah dan menjauhi larangan Sang Pencipta. Saudara-saudara, ketika kita manusia terlena akan dunia, maka masalah akan datang. Ketika kita membuat dunia menjadi tujuan utama kita dan bukan sarana untuk tujuan akhir, maka kita akan kehilangan janji keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Saudara-saudaraku, dunia adalah tempat di mana kita berada untuk sementara waktu. Semua yang ada di dunia haruslah kita gunakan, haruslah dihindari dengan tujuan akhir, yaitu untuk bertakwa, setia, dan menurut kepada Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku, tujuan kita bukanlah menjadi kaya, bukan menjadi kuat atau nyaman di dunia ini, tetapi tujuan kita adalah menuju surga. Apa yang kita lakukan di dunia akan menentukan posisi kita di sisi Allah. Seperti penyakit fisik yang menghancurkan tubuh, demikian pula dengan penyakit spiritual juga dapat menghancurkan jiwa. Ketika kita tak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah di dunia ini, maka kita akan mengalami yang namanya penyakit spiritual yang dapat menghancurkan jiwa dan kerohanian kita. Jadi, ketika kita menempatkan cinta dunia di atas cinta kepada Allah,
maka penyakit seperti keserakahan, kesombongan, tidak tahu berterima kasih, kecemburuan, dan keangkuhan semuanya mulai mengambil alih dalam hati kita dan akan menghancurkan hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk itulah kita harus membimbing sejak dini anak-anak kita untuk mencintai Allah. Anak-anak telah memiliki rasa cinta yang alami kepada Allah, sehingga mudah sekali untuk memupuk cinta ini di dalam diri mereka sejak dini. Tetapi begitu mereka cukup umur atau cukup dewasa untuk memproses rangsangan visual dan menyuarakan keinginan, mereka cenderung akan dipengaruhi oleh iklan atau lingkungan sekitar untuk membeli makanan, pakaian, atau makanan yang terbaru. Tetapi kabar baiknya adalah sebagai orang tua, kita dapat melakukan banyak hal untuk memastikan cinta Allah menang atas cinta dunia di hati dan pikiran anak-anak kita. Untuk itu, kita harus menceritakan kepada mereka tentang anak-anak lain yang berkekurangan atau yang kurang beruntung di luar sana. Dengan begitu, itu akan menumbuhkan dalam diri mereka rasa bersyukur. Dan kita harus mengajarkan mereka sejak dini rasa cinta kepada Allah lewat membaca firman, berdoa, serta rajin ke gereja. Saudara-saudaraku, kita harus memahami bahwa Allah tidak menyangkal dorongan hati kita. Dia mendorong kita untuk mengarahkan kepada sesuatu hal yang lebih baik. Ingatkanlah diri kita bahwa semua yang dilakukan di dunia ini hanyalah untuk dapat atau untuk mendapatkan cinta dari Sang Pencipta. Ada seorang penulis yang bernama John Maples. John Maples ini merupakan seorang komponis dan dia merupakan seorang penginjil tunanetra. Pada suatu ketika dia menulis sebuah lagu yang isinya seperti ini: dunia ini hanya dipinjam olehku saja, sekali akan dituntut oleh Allah. Kemuliaan yang ada di dalam dunia hanya untuk sekejap saja. Hidup di dalam dunia ini sebagai bunga yang semerbak, keindahannya hanya hiasanmu di dalam dunia. Dunia harta fana, sekali musnah oleh sinar surya Allah. Itulah tulisannya. Saudara-saudaraku, lagu dalam tulisannya ini mengungkapkan tentang sebuah kesadaran iman bahwa keberadaan dunia dengan segala isinya, termasuk kita manusia, sesungguhnya hanya sementara saja. Kita tidaklah kekal, dan sekali waktu semuanya akan lenyap. Semua keindahan dunia ini akan lenyap. Mungkin inilah fakta akhir bagaimana nanti jadinya dunia tempat kita berpijak. Saudara-saudara, namun dari semua yang berubah, ada satu hal yang tidak berubah. Bahkan yang tidak berubah itu sifatnya kekal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Tuhan di dalam kitab Ibrani 1 ayat 11 dan 12 yang merupakan ayat renungan kita telah dengan tegas menyatakan bahwa semua yang fana akan habis binasa, namun Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus akan tetap selamanya. Dia dan taktanya tidak akan pernah berubah sepanjang masa sampai Maranatha. Walaupun semua yang ada di dunia ini akan menjadi usang seperti pakaian, namun Dia, Allah, yang menjadi sumber hidup dan kehidupan, akan tetap abadi melintasi ruang dan waktu. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai keluarga-keluarga Kristen, terlebih sebagai orang tua, mari kita tanamkan kepada seisi keluarga, kepada anak-anak kita, bahwa jangan ragu dengan pengakuan iman kita kepada Yesus Kristus. Allah sungguh adalah Tuhan yang telah menjadikan dunia ini dengan segala isinya. Dia yang mengatur segala sesuatu dalam dunia ini. Untuk itu, peliharalah iman kita kepadanya. Jangan ragu kepada perbuatan tangannya, karena Dia sanggup mengubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang percaya. Dan kasih Allah kepada kita
pasti tak akan pernah berubah meski dunia ini berubah. Amin. Demikianlah firman Tuhan di malam hari ini, dan mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang menguatkan hati dan pikiran kami. Ajarlah kami ya Bapa untuk mencintai Bapa di atas segala sesuatu, sebab semua yang berada di dunia ini adalah sementara dan tidak ada yang abadi, tetapi hanya Bapa di surga yang kekal abadi selamanya, dan kasih Bapa selalu dan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Di saat ini kami meminta ya Bapa di surga, urapilah para pendengar-pendengar firman Tuhan, baurilah mereka dengan kuasa Roh Kudus, dan jadikanlah mereka umat-umat Allah yang setia. Apabila mereka memiliki pergumulan dalam hidup mereka, Bapa dengarkan, Bapa mau jawab seturut dengan kasih dan kehendak Bapa, dan biarlah ya Bapa di surga, semua yang mendengarkan firman di malam hari ini akan memperoleh berkat yang datang dari kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa, sempurnakan doa kami saat ini, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua.